Siklus hidrologi. Siklus hidrologi atau siklus air adalah proses pergerakan molekul air atau H2O yang berlangsung secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Pergerakan air laut ke udara kemudian jatuh ke permukaan tanah lagi sebagai hujan atau bentuk presipitasi lain, dan akhirnya mengalir ke laut kembali. Air di bumi secara terus-menerus mengalami siklus berupa proses penguapan, presipitasi, dan pengaliran keluar atau outflow. Dari segi bahasa, kata hidrologi berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti ilmu air, sedangkan secara harfiah hidrologi adalah cabang dari ilmu geografi yang mempelajari ilmu pergerakan air atau siklus air. Hidrologi juga membahas mengenai kualitas air yang mencakup layak tidaknya air untuk konsumsi, serta mempelajari sebenarnya siklus hidrologi memiliki makna yang sama dengan siklus air, karena kata hidrologi artinya sama dengan air, hanya perbedaan kosakata saja. Siklus air adalah suatu siklus yang terjadi di lingkungan perairan, dan hal ini tidak akan berhenti atau terus berjalan. Siklus hidrologi diartikan sebagai proses air dan dari atmosfer ke bumi, lalu air akan kembali lagi ke atmosfer, dan begitu seterusnya. Secara garis besar, proses siklus hidrologi yaitu yang pertama, seluruh air yang ada di bagian bumi manapun akan menguap. Lalu air akan menguap ke atmosfer atau lebih tepatnya ke angkasa, lalu air ini akan berubah menjadi awan di langit. Setelah itu air yang telah berubah menjadi akan berubah lagi menjadi binti air. Binti air tersebut selanjutnya akan turun ke bumi dalam bentuk hujan, dapat pula dalam bentuk es, dan dapat pula salju. Setelah hujan turun, air akan masuk ke dalam celah atau pori tanah dengan arah gerak vertikal ataupun arah horizontal. Air tersebut selanjutnya akan kembali ke aliran permukaan air, yang mana akan terus mengalir hingga kembali ke danau atau sungai. Begitupun dengan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Kusuma Jayadi, NPM 39. Saya akan menjelaskan proses dari siklus hidrologi. Siklus hidrologi. Siklus hidrologi disebut juga dengan siklus air. Adalah proses di mana air yang berasal dari atmosfer bumi akan kembali lagi ke atmosfer, dan proses tersebut akan kembali lagi berulang-ulang. Siklus ini bertujuan untuk mempertahankan jumlah dan ketersediaan air. Siklus hidrologi dibagi menjadi 10. Yang pertama yaitu evaporasi. Evaporasi atau penguapan adalah tahap pertama dalam siklus hidrologi. Pada tahap ini, air di sungai dan badan air lainnya akan menguap menjadi uap air. Penguapan terjadi karena panasnya sinar matahari yang mengubah molekul cair menjadi molekul gas. Semakin terik sinar matahari, maka akan semakin besar molekul air yang terangkat ke udara. Yang kedua yaitu siklus transpirasi. Transpirasi adalah proses di mana terjadi penguapan pada bagian tubuh makhluk hidup setelah molekul air berubah menjadi uap atau molekul gas. Transpirasi pun terjadi pada jaringan yang ada pada hewan dan tumbuhan. Yang ketiga yaitu siklus evapotranspirasi. Evapotranspirasi adalah suatu proses penggabungan tahap transpirasi serta tahap evaporasi, sehingga pada tahap ini air yang menguap kemudian akan lebih banyak lagi. Pada tahap ini jumlah air yang terangkut pada siklus hidrologi akan paling terpengaruh. Yang keempat yaitu siklus sublimasi. Siklus sublimasi merupakan proses perubahan molekul cair menjadi molekul gas ke atmosfer. Namun, proses ini dilalui oleh es yang ada di kutub utara. Sublimasi membutuhkan waktu yang lebih lambat daripada proses lainnya.
Yang kelima yaitu siklus kondensasi. Kondensasi merupakan tahap yang akan merubah air menjadi partikel es. Partikel es ini terbentuk karena suhu dingin pada ketinggian atmosfer bagian atas partikel. Pada akan berkumpul dan menjadi awan. Kondensasi yang membuat wujud awan menjadi lebih padat. Yang keenam yaitu siklus adveksi. Siklus ini tidak terjadi di siklus hidrologi pendek, namun siklus ini terjadi pada siklus hidrologi panjang. Adveksi membuat awan pindah dari satu titik ke titik lainnya. Perpindahan ini terjadi karena angin yang berpindah dari lautan ke daratan dan sebaliknya. Yang ketujuh yaitu presipitasi. Presipitasi membuat awan mencair karena awan tidak mampu menahan suhu yang makin lama makin meningkat. Di tahap ini, hujan terjadi jika suhu sekitar kurang dari 0 derajat Celcius. Kemudian terjadilah hujan es hingga hujan salju. Yang ke-8 yaitu ada tahap runoff. Setelah hujan turun ke bumi, hujan akan bergerak dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Inilah tahap runoff atau limpasan siklus hidrologi. Yang ke-9 yaitu tahap infiltrasi. Infiltrasi adalah tahap di mana air hujan berubah menjadi air tanah. Terjadi, air hujan akan merembes atau meresap ke pori-pori tanah untuk kembali ke laut secara keseluruhan. Yang ke-10 atau yang terakhir yaitu siklus konduksi. Pada tahap ini, proses pemanasan terjadi dengan cara bersinggungan atau kontak langsung dengan suatu. Oke, kita lanjutkan materinya yaitu mengenai apa saja sih jenis-jenis siklus air. Yang di dalamnya terbagi menjadi 3 jenis siklus. Yang pertama ada siklus hidrologi pendek, yang kedua ada siklus hidrologi sedang, dan yang ketiga ada siklus hidrologi panjang. Baiklah, kita mulai dulu dari siklus hidrologi pendek. Siklus hidrologi pendek itu terjadi tanpa adanya tahapan adveksi atau perpindahan awan. Siklus ini diawali dari evaporasi air laut menuju ke atmosfer bumi, lalu di ketinggian tertentu pada uap air akan terjadi kondensasi dan akan membentuk awan. Awan yang tak mampu menahan beban air akan mengalami presipitasi, lalu terjadinya yang namanya air hujan. Air hujan yang turun akan kembali lagi ke laut dan akan terus berulang, yang dinamakan dengan regenerasi atau siklus. Yang kedua ada siklus hidrologi sedang. Siklus sedang terjadi ketika air laut menguap. Uap air akan terbawa oleh angin menuju daratan. Pada ketinggian tertentu, uap air akan melewati fase kondensasi dan berubah menjadi awan. Lalu awan akan berubah menjadi hujan yang jatuh pada daratan. Akan terjadi resepan ke dalam tanah, dan sebagian akan terserap oleh akar tumbuhan. Kemudian lagi, sebagian akan dibawa aliran air seperti selokan, sungai, siring, dan sebagainya. Air akan melewati berbagai saluran air yang akan membawa kembali dan berakhir ke laut. Dan selanjutnya yang ketiga adalah siklus hidrologi panjang. Siklus hidrologi panjang biasanya terjadi di wilayah pegunungan atau wilayah dengan iklim subtropis, atau juga di wilayah daratan tinggi. Ciri pada siklus panjang yaitu peristiwa air pada awan tidak akan langsung menjadi hujan.
Siklus ini diawali dengan fase evaporasi atau penguapan yang terjadi di lautan. Air berubah menjadi molekul-molekul gas, setelah itu akan melewati tahap sublimasi. Pembentukan awan yang di dalamnya terkandung kristal es, selanjutnya dengan tahapan advekasi saat awan akan berpindah. Jadi awannya itu berpindah tempat. Dalam tahapan advekasi, awan yang di dalam terkandung kristal es akan ke daratan, melewati fase presipitasi. Setelah itu, awan akan berubah menjadi hujan, namun hujan yang turun berbentuk salju dan terakumulasi membentuk gletser. Gletser yang berada di daratan tersebut akan mencair karena pengaruh peningkatan suhu dan tekanan. Gletser yang mencair akan menuju aliran sungai, mengarah ke lautan. Kemudian, siklus hidrologi panjang akan terulang kembali. Mungkin itu adalah 3 dari jenis dari siklus hidrologi. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang apa aja yang dapat mempengaruhi siklus hidrologi, yaitu proses siklus hidrologi atau bisa disebut juga dengan siklus air adalah proses di mana air yang berasal dari atmosfer bumi akan kembali lagi ke atmosfer dan proses tersebut akan kembali berulang-ulang. Siklus ini bertujuan untuk mempertahankan jumlah dan ketersediaan air. Berikut penjelasan tahapan dari siklus hidrologi. Yang pertama, evaporasi, yaitu evaporasi atau penguapan seluruh air adalah tahapan pertama dalam sebuah siklus hidrologi. Yang kedua, transpirasi, yaitu di mana terjadinya penguapan pada bagian tubuh makhluk hidup setelah molekul air berubah menjadi uap atau molekul gas. Transpirasi pun terjadi. Transpirasi terjadi pada jaringan yang ada di hewan dan tumbuhan. Yang ketiga, evotranspirasi, yaitu sebagai suatu proses penggabungan tahap transpirasi serta tahap evaporasi sehingga kemudian pada tahap ini air yang menguap kemudian akan lebih banyak lagi. Di tahap ini jumlah air yang terangkut di siklus hidrologi akan paling terpengaruh. 4. Sublimasi merupakan proses perubahan molekul cair menjadi molekul gas atmosfer, namun proses ini dilalui oleh es yang di kutub utara. Sublimasi membutuhkan waktu yang lebih lambat daripada proses lainnya. Kelima, ada kondensasi, yaitu ada tahap kondensasi yang merupakan tahap yang akan mengubah air menjadi partikel es. Partikel es ini terbentuk karena suhu dingin pada ketinggian atmosfer bagian atas. Partikel es akan berkumpul dan menjadi awan. Kondensasi membuat wujud awan menjadi lebih padat. Yang keenam, adveksi, yaitu tahap ini tidak terjadi di siklus hidrologi pendek, namun hanya terjadi di siklus hidrologi panjang. Adveksi membuat awan berpindah dari satu titik ke titik lainnya. Perpindahan ini terjadi karena angin yang berpindah dari lautan ke daratan dan sebaliknya. Yang ketujuh, presipitasi, yaitu membuat awan mencair karena tidak mampu menahan suhu yang makin lama makin meningkat. Maka, di tahap inilah hujan terjadi. Jika suhu sekitar kurang dari 0 derajat Celcius, kemudian akan terjadilah hujan es hingga hujan salju. Yang 8, run out, yaitu setelah hujan turun ke bumi, maka hujan akan bergerak dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Inilah tahap run off atau limpasan pada siklus hidrologi. Yang ke-9, evapotasi, yaitu di mana tahap air hujan berubah menjadi air dari tanah terjadi. Tidak semua air hujan mengalir pada tiap tahap lintasan. Ada sebagian air yang merembes langsung ke tanah. Air hujan akan merembes ke pori-pori tanah untuk kembali ke laut secara keseluruhan. Dan yang terakhir ada konduksi. Di tahap terakhir ini, proses pemanasan terjadi dengan cara berlangsungan atau kontak langsung dengan suatu objek. Nah, di mana proses-proses di atas akan terulang kembali sehingga air yang ada di bumi kembali berputar dan tidak akan habis. Oke, sekian dari
Jadi, kesimpulannya adalah proses hidrologi adalah proses di mana air yang berasal dari atmosfer bumi akan kembali lagi ke atmosfer. Proses ini akan terjadi secara berulang-ulang yang bertujuan untuk mempertahankan jumlah dan ketersediaan air di bumi. Selain itu, siklus hidrologi juga bermanfaat akan terjadinya perubahan suhu karena pertukaran panas. Siklus hidrologi juga dapat memelihara kehidupan dan ekosistem di bumi. Siklus hidrologi juga menjadi pembawa dari nitrogen ke dalam tanah dan menjadi pelarut unsur hara. Terganggunya siklus hidrologi dapat mengakibatkan air tanah dan sumber air bersih lainnya menjadi kering. Hal ini akan berdampak kepada kurangnya ketersediaan air bersih bagi makhluk hidup. Membuang sampah rumah tangga dan limbah industri ke perairan dapat menyebabkan terganggunya siklus hidrologi. Selain itu, penebangan hutan tanpa melakukan reboisasi akan mengakibatkan berkurangnya jumlah tanaman yang dapat menyerap air, sehingga air hujan yang jatuh ke tanah tidak akan terserap kembali ke dalam tanah, sehingga proses infiltrasi tidak akan terjadi secara baik. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda yang paham akan dampak yang timbul jika proses hidrologi terhambat, kita harus menjaga kebersihan lingkungan meliputi tanah, air, dan udara, serta melakukan sistem tebang pilih untuk menjaga pohon dan hutan agar proses penyerapan air hujan oleh tanah dapat berlangsung dengan baik, sehingga proses hidrologi dapat berjalan dengan semestinya. Terima kasih.